Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita awali dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Kisap Senyap, apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah kalian mendengar kabar tentang seseorang yang menghilang setelah mencari kampung bunian untuk meminta pesugihan? Mengapa ada manusia yang begitu nekat hingga memasuki dunia yang bukan miliknya? Dan apakah benar ada suara gaib yang sengaja memanggil mereka pada malam hari? Malam ini, mari kita selami sebuah kisah yang diambil dari kejadian nyata, agar kita tahu seperti apa bahaya ketika ambisi manusia bersentuhan dengan tempat yang tidak boleh dijangkau. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik yang mengiris udara. Rehan, seorang lelaki yang terhimpit kemiskinan, terbangun karena mendengar suara langkah pelan di depan rumahnya. Denting bambu angin bergerak sendiri, padahal cuaca begitu tenang. Rehan bangkit, menahan desahan nafas, lalu membuka pintu perlahan. Tidak ada siapapun, hanya gelap pekat dan bau tanah basah. Namun, beberapa detik kemudian, sebuah suara berat berbisik dari arah hutan, seakan dekat namun terasa jauh. Kalau kau benar-benar membutuhkan kelimpahan, datanglah kepada kami. Rehan tersentak, matanya membesar, dadanya berdebar cepat. Ia menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Siapa itu? Jangan main-main, tunjukkan dirimu." Tidak ada jawaban, hanya bisikan lembut yang muncul lagi dari balik pepohonan. "Datanglah, kami tahu penderitaanmu." Rehan tersentak, matanya membesar, dadanya debar cepat. Ia menelan ludah dan berkata dengan suara gemetar, "Siapa itu? Jangan main-main, tunjukkan dirimu." Tidak ada jawaban, hanya bisikan lembut yang muncul lagi dari balik pepohonan. "Datanglah, kami tahu penderitaanmu." Rehan mundur satu langkah, rasa takut dan rasa penasaran bertarung di dalam pikirannya. Suara ini bukan suara manusia, ia tahu itu. Namun entah mengapa, kalimatnya justru menembus titik terlemah dirinya. Keesokan paginya, Rehan didatangi sahabatnya, Hasan. Wajahnya pucat, matanya gelisah. "Rehan, semalam ada yang aneh. Aku lihat ada sosok tinggi di depan rumahmu. Tubuhnya putih pucat dan seperti tidak menyentuh tanah. Jangan bilang kau mendengarnya juga." Rehan tidak langsung menjawab. Ia menatap hutan di belakang rumahnya, tatapannya seperti kosong. "Hasan, apa kau percaya ada tempat yang bisa membuat orang seperti kita hidup layak seketika?" Hasan menahan bahunya. "Jangan bodoh Rehan, pesugihan bukan jalan keluar, itu jalan menuju kehancuran." Namun, Rehan tersenyum samar, senyum yang tidak pernah ditunjukkannya sebelumnya. "Aku hanya ingin berhenti jadi orang gagal." Hari itu menjadi awal perubahan pada diri Rehan. Ia tidak lagi memandang hutan sebagai tempat biasa. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang memanggilnya, sesuatu yang menawarkan harapan, namun menyembunyikan bahaya yang belum pernah ia bayangkan. Dan malamnya, ketika langit diselimuti awan hitam pekat, suara itu datang kembali. "Rehan, waktumu sudah dekat." Udara menjadi dingin, lantai kayu rumahnya bergetar halus. Rehan berdiri sambil menahan napas, lalu berbisik lirih, "Apa yang kalian inginkan dariku?" Hening, tidak ada jawaban. Tetapi Rehan tahu makhluk itu masih di sana, mengawasinya, menunggu langkah pertama yang akan menjerumuskannya semakin dalam. Sejak malam itu, hidup Rehan tidak pernah terasa sama lagi. Ada sesuatu yang mengikuti langkahnya,
sesuatu yang tidak dapat ia lihat, namun dapat ia rasakan. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, bulu kuduknya berdiri, seolah ada mata tak terlihat yang selalu memperhatikan. Pagi itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Rehan sedang duduk di balai bambu, memandangi jalanan desa yang sepi. Tiba-tiba, bayangan perempuan berambut panjang melintas di pinggir pandangannya. Tubuhnya hanya terlihat sekilas, namun jelas sekali wajah pucatnya. "Hei, kamu, siapa?" seru Rehan sambil bangkit berdiri. Perempuan itu berhenti, menoleh perlahan. Matanya kosong, kulitnya pucat seperti kertas. Suaranya lirih dan serak ketika berbicara. "Berhenti, pulanglah. Kau tidak akan kembali jika terus maju." Rehan terpaku. Ia mencoba fokus, tetapi perempuan itu menghilang seperti asap terbawa angin. Hanya suara dedaunan yang bergetar pelan. Hasan datang tergesa-gesa dari kejauhan. Wajahnya tegang seperti baru melihat bencana. "Rehan, wajahmu kenapa pucat begitu? Ada apa?" Rehan memandang ke hutan di belakang rumah. "Aku barusan melihat perempuan, kulitnya aneh. Dia bilang aku harus berhenti." Hasan menepuk bahunya keras, berusaha menyadarkannya. "Cukup Rehan, semua ini sudah mulai kebablasan. Itu pertanda jelas, kau sedang diburu sesuatu dari dunia lain. Kau pikir makhluk bunian ingin menolongmu gratis?" Rehan menunduk, suaranya pelan namun penuh keyakinan. "Aku tidak peduli. Aku hanya ingin keluar dari hidup seperti ini." Hasan menghela nafas panjang. "Kalau begitu, kau akan menghancurkan dirimu sendiri." Sore harinya, pertanda lain muncul. Ketika Rehan sedang mengambil air di sumur, suara asing terdengar dari dalam sumur yang gelap itu. Suaranya seperti percakapan dua orang yang berbicara dengan bahasa yang tidak ia mengerti. Kadang terdengar seperti gumaman, kadang seperti lolongan. Rehan mendekat, mencoba mendengarkan. "Halo, siapa yang ada di bawah?" Suara itu berhenti seketika. Lalu muncul satu kalimat yang membuat seluruh tubuhnya lemas. "Rehan, kami menunggumu." Air di dalam sumur bergolak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di bawah. Rehan terhuyung mundur, jantungnya berdetak tak teratur. Saat malam tiba, suara langkah di sekitar rumah semakin sering terdengar. Bukan hanya satu, tapi seperti banyak orang yang mondar-mandir, seakan menjaga rumahnya. Lantai kayu berderit, pintu bergetar, dan sesekali terdengar langkah kecil berlari melewati teras. Rehan melongok dari jendela. Tidak ada apa-apa, tetapi tiba-tiba sebuah suara laki-laki dewasa muncul tepat di belakang daun jendela. "Rehan, waktunya semakin dekat." Rehan langsung menutup jendela itu. Tubuhnya gemetar hebat. "Kenapa kalian tidak muncul saja? Jangan sembunyi-sembunyi begini," teriaknya dengan suara patah. Sebuah bisikan menjawab lembut namun tajam. "Karena belum waktunya." Setiap kejadian itu bukannya membuat Rehan ingin berhenti, justru membuatnya semakin yakin bahwa kampung bunian benar-benar ada, dan ia merasa tinggal selangkah lagi untuk menemukannya. Malam itu, sebelum tidur, ia duduk sambil memeluk lutut. Sambil memandang gelapnya hutan, Rehan bergumam lirih. "Kalau memang kalian mau membantuku, aku siap." Hembusan angin masuk melalui celah dinding.
ada suara halus yang menjawab, "Ikuti kami sebentar lagi." Dan sejak detik itu, mimpi buruk mulai menghantui tidurnya. Malam itu, Rehan terbangun dengan napas terengah. Peluh dingin membasahi tubuhnya meski udaranya sangat dingin. Ia baru saja melihat mimpi yang begitu nyata, seolah ada tangan yang menariknya masuk ke suatu tempat gelap tak berujung. Dalam mimpi itu, ada suara yang membimbingnya. "Ikuti jalan yang tidak dilalui manusia, kami akan menemuimu di sana." Rehan duduk lama di tepi ranjang bambunya. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ada sensasi yang sangat kuat, seolah suara itu benar-benar memanggilnya dari jauh. Matanya memandang keluar jendela, di mana hutan tertutup kabut tipis. "Baik, kalau itu memang petunjuk, aku akan datang," gumamnya sambil berdiri. Pagi menjelang, namun suasana desa terasa berbeda. Angin yang biasanya membawa bau tanah, kini beraroma bunga yang asing, harum namun menusuk. Rehan tahu pertanda itu datang dari dunia yang tidak terlihat. Ia memasuki hutan sendirian, melangkah perlahan dengan hati berdebar. Semakin ia masuk, semakin hening suasananya. Burung tidak berkicau, serangga tidak berbunyi, bahkan daun pun tidak bergerak. Seolah hutan itu menahan napas. Tiba-tiba, dari balik pohon beringin tua yang batangnya seperti dipelintir, terdengar bisikan lembut. "Rehan, ke kiri." Rehan berhenti sejenak, menelan ludah, lalu mengikuti suara itu. Langkahnya menembus semak belukar, melewati pohon-pohon besar, hingga ia tiba di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah rimbunnya hutan, ada sebuah lorong alami yang terbentuk dari akar dan batang pohon yang melengkung seperti pintu. Cahaya putih samar keluar dari dalam lorong itu, berdenyut seperti napas makhluk hidup. "Bukan mungkin, ini yang kulihat di mimpi," bisiknya. Namun di saat ia hendak melangkah, suara langkah lain datang dari belakang. Hasan muncul dengan wajah panik dan napas memburu. "Rehan, apa yang kau lakukan di sini? Kau gila, tempat ini bukan untuk manusia." Rehan menoleh, wajahnya menunjukkan obsesi yang semakin dalam. "Hasan, kau tidak mengerti. Aku sudah dipanggil, mereka yang memanggilku. Aku hanya mengikuti takdirku." Hasan menariknya dengan kuat. "Hentikan, pulang, kau tidak tahu apa yang menunggumu di dalam." Namun Rehan melepaskan diri, matanya memandang lurus ke arah lorong cahaya itu. "Justru karena aku tidak tahu, aku harus mencari tahu. Aku tidak akan mundur." Hasan mencoba lagi. "Rehan, makhluk bunian tidak memberikan apa-apa dengan cuma-cuma. Mereka akan menagih. Dan kau tidak tahu apa yang akan mereka ambil darimu nanti." Rehan hanya tersenyum getir. "Hidupku sama saja sudah tidak berharga. Jika aku mati pun tidak ada yang kehilangan." Hasan terdiam, wajahnya memucat. "Jangan berkata begitu. Allah masih memberimu kesempatan untuk mencari jalan lain." Ucapan itu membuat Rehan menatapnya sekilas. Ada rasa sesal kecil yang muncul, namun hanya sekejap. "Aku sudah memilih Hasan. Jika ingin menolongku, biarkan aku melangkah." Angin melintas perlahan, seolah menyapu percakapan itu. Dari arah lorong, suara itu muncul lagi, lebih jelas dan lebih dekat. "Masuklah Rehan. Kami sudah menunggumu sejak lama." Lorong itu bergetar halus, seakan hidup. Cahaya putihnya semakin kuat, menarik perhatian Rehan sepenuhnya.
Ia mulai melangkah mendekat, namun Hasan berteriak keras, "Rehan, jangan, kau tidak tahu apa yang ada di dalamnya." Tetapi Rehan terus berjalan, seakan kakinya bergerak tanpa kendali. Sesaat sebelum tubuhnya menyentuh cahaya, ia berbalik menatap sahabatnya itu untuk terakhir kalinya. "Jika aku tidak kembali, jangan mencariku." Dan dengan langkah mantap, Rehan masuk ke dalam lorong itu. Cahaya putih menelan seluruh tubuhnya, membuat sosoknya menghilang seolah tak pernah ada. Hasan berdiri terpaku, wajahnya penuh ketakutan. Lorong itu berdenyut sekali lagi, lalu menghilang perlahan, menyisakan hutan yang kembali sunyi, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Namun, satu hal yang pasti, Rehan telah menyeberang batas yang tidak boleh diseberangi manusia. Begitu Rehan menembus lorong cahaya itu, pandangannya langsung diselimuti kabut tebal. Ia merasa seperti berjalan di dalam mimpi. Kakinya melangkah tanpa suara, seolah tanah tempat ia berpijak tidak benar-benar ada. Udara di sekitarnya harum, namun aneh. Harum seperti bunga, tetapi terasa asing, seperti berasal dari dunia lain. Perlahan kabut itu memudar, dan saat semuanya menjadi jelas, Rehan tertegun. Di hadapannya terbentang sebuah desa yang begitu indah, melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Rumah-rumah berdiri rapi, terlihat seperti terbuat dari batu putih yang berkilau. Atapnya melengkung seperti daun, memantulkan cahaya keemasan. Pohon-pohon berbuah di setiap sudut desa, warnanya tidak pernah ia lihat di dunia manusia. Burung-burung kecil berterbangan, namun tidak bersuara, seolah sayap mereka hanya bergerak tanpa menghasilkan angin. Rehan berbisik, "Apa ini? Tempat apa ini?" Tidak ada jawaban. Namun langkah kakinya terus maju, seakan ada tangan tak terlihat yang membimbingnya. Di tengah desa, ia melihat beberapa sosok berdiri. Mereka tampak seperti manusia, tetapi terlalu sempurna. Kulitnya pucat seperti porselen, matanya bening dan dalam, rambut mereka panjang dan lembut tertiup angin yang bahkan Rehan sendiri tidak merasakannya. Salah satu dari mereka mendekat, seorang lelaki tinggi, wajahnya tenang namun matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Selamat datang, Rehan, kau akhirnya tiba." Rehan terkejut. "Kalian? Bagaimana kalian tahu namaku?" Lelaki itu tersenyum samar. "Kami tahu manusia yang dipanggil oleh alam kami, dan kau sudah lama dinantikan." Rehan merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Tempat ini, Kampung Bunian." Lelaki itu mengangguk pelan. "Kau sedang berada di antara dunia manusia. Tidak semua manusia bisa masuk, hanya mereka yang dipilih." Rehan tidak tahu apakah ia harus bangga atau takut, namun sebelum ia bisa berbicara lagi, seorang perempuan cantik berkulit pucat mendekat, gerakannya anggun dan tidak menimbulkan suara. Rehan melangkah mengikuti mereka melewati jalanan desa. Setiap sudut tampak damai, indah dan terlalu sempurna. Namun justru kesempurnaan itulah yang membuatnya terasa tidak wajar. Ketika mereka melewati sebuah bangunan besar yang menyerupai balai pertemuan, Rehan melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Anak-anak kecil Bunian sedang bermain, namun tidak mengeluarkan suara sama sekali. Mereka tertawa tanpa bunyi. Mereka berlari, namun tidak ada jejak kakinya di tanah. Rehan memegang dadanya. Kenapa? Kenapa mereka tidak bersuara? Perempuan itu menatapnya sebentar. Senyum lembut muncul di bibirnya. Karena suara tidak dibutuhkan di sini. Semua bisa dirasakan,
bukan didengar. Rehan menelan ludah. Bagian kecil dari dirinya mulai sadar bahwa tempat ini memang bukan dunia manusia. Akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan megah di ujung desa. Pintu tinggi dari batu putih membuka sendiri tanpa disentuh siapapun. Udara di dalamnya lebih dingin dan ruangannya terang benderang tanpa sumber cahaya. Di singgasana yang terbuat dari batu giok, duduk seorang perempuan dengan mahkota tipis yang melingkari kepalanya. Wajahnya cantik namun tajam. Sorot matanya seperti menembus dada Rehan, membuatnya sulit bernapas. Perempuan itu berbicara dengan suara yang lembut namun bergetar di udara, seolah datang dari segala arah. "Rehan, kau datang untuk meminta kekayaan. Aku tahu isi hatimu lebih dalam daripada yang kau ucapkan." Perempuan itu menunduk, jantungnya memukul dadanya. "Benar, aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin keluar dari penderitaan." Pemimpin kaum Bunyan itu menyipitkan matanya. "Kekayaan bisa kau dapatkan, kami mampu memberinya. Namun, tidak ada pemberian tanpa balasan, Rehan." Rehan mengangkat wajahnya pelan, suaranya hampir berbisik. "Apa balasannya?" Semua makhluk Bunyan yang berdiri di sekeliling ruangan itu menatapnya bersamaan. Diam, namun penuh arti, seolah sedang menilai keberaniannya. Sang pemimpin tersenyum tipis, senyum yang sulit dibedakan apakah itu kebaikan atau jebakan. Balasannya sederhana, kau harus memberikan sesuatu yang juga berharga, sesuatu yang ada di dunia manusia. Rehan menggigit bibirnya. "Sesuatu seperti apa?" Perempuan itu menjawab dengan suara yang semakin dalam dan dingin. "Jiwa yang dekat denganmu." Rehan terdiam, jantungnya serasa berhenti. Ruangan itu berubah hening ketika sang pemimpin Bunyan menyebutkan balasannya. Rehan berdiri mematung, tubuhnya seperti membeku oleh udara dingin yang meresap sampai tulang. Kata-kata itu terus terngiang di telinganya. "Jiwa yang dekat denganmu." Rehan menggeleng pelan, tidak percaya sepenuhnya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa maksudmu? Jiwa, siapa yang harus aku korbankan?" Perempuan bermahkota itu berdiri dari singgasananya. Gerakannya begitu halus, namun membuat lantai seperti bergetar. Tatapannya menusuk, memberikan rasa takut sekaligus wibawa yang tidak bisa dijelaskan. Kekayaan tak dapat dibangun dari kehampaan. Setiap keinginan memiliki harga. Kau ingin hidup yang lebih baik, maka seseorang yang dekat denganmu harus membayar itu. Rehan menelan ludah, suaranya pecah. "Aku tidak punya siapa-siapa, aku hidup sendiri." Perempuan itu melangkah mendekatinya, lalu menatap wajah Rehan dari jarak dekat. "Tidak ada manusia yang benar-benar sendiri. Selalu ada satu jiwa yang mencintaimu, entah itu keluarga, sahabat, atau seseorang yang merasa kehilangan bila kau tiada." Rehan terdiam. Dalam kepalanya, sosok Hasan muncul sekilas. Sahabat yang selalu setia memperingatkan, yang selalu menegurnya, yang tidak pernah meninggalkannya meski ia mulai berubah. Sosok itu muncul seperti kilatan cahaya yang menyakitkan. "Hasan," gumamnya tanpa sadar. Sang pemimpin tersenyum seakan sudah membaca isi hatinya. "Kau sudah tahu siapa yang harus membayar."
Rehan terkejut, suaranya bergetar. Tidak, aku tidak ingin melibatkan Hasan. Dia satu-satunya yang peduli padaku. Perempuan itu kembali ke singgasananya. Jika kau tidak ingin menukarnya dengan jiwa orang lain, maka serahkan jiwamu sendiri. Jantung Rehan serasa berhenti. Jiwaku. Suara perempuan itu menggema, lembut namun tegas. Ya, kau bisa memilih. Kekayaan sangat mudah kami berikan, namun sebagai gantinya, kau tidak akan pernah kembali ke dunia manusia setelah waktumu tiba. Rehan merasa dadanya sesak. Kedua pilihan itu sama-sama mengerikan, namun ia sudah masuk terlalu dalam. Keputusannya untuk datang ke tempat ini kini menjadi rantai yang melilit seluruh hidupnya. Makhluk bunian di sekeliling ruangan menundukkan kepala seolah menunggu keputusan penting yang akan menentukan nasib manusia yang berdiri di hadapan mereka. Rehan memejamkan mata, menahan nafas. Hanya dua pilihan. Aku atau orang lain. Perempuan itu menambahkan dengan suara pelan namun terasa menusuk. Tidak ada jalan pulang tanpa keputusan. Rehan membuka matanya kembali. Wajahnya penuh ketakutan, tetapi juga keputusasaan yang telah lama ia pendam. Kalau begitu, aku setuju dengan syarat kalian. Ruangan itu langsung berubah. Cahaya di dinding bergetar, udara berhembus kuat, seakan seluruh desa Bunian merayakan keputusan yang baru diumumkan. Beberapa makhluk berpakaian putih tersenyum, senyum yang lebih tampak seperti ekspresi kelaparan daripada kebahagiaan. Sang pemimpin Bunian mengangkat tangannya, dan sebuah benda kecil menyerupai batu hitam muncul dari telapak tangannya. Batu itu berdenyut seperti jantung. Letakkan tanganmu di atas batu ini, maka perjanjian kita akan sah. Rehan menatap batu itu dengan seluruh tubuh gemetar. Apa yang akan terjadi padaku? Perempuan itu menjawab tanpa berkedip. Kau akan mendapatkan harta, ketenaran, dan kemudahan hidup. Namun, setelah waktumu selesai, kami akan menjemputmu. Rehan memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu mengulurkan tangannya perlahan. Inilah jalan yang kupilih. Begitu telapak tangannya menyentuh batu itu, kilatan cahaya hitam melesat dari permukaannya, menyelimuti tangan Rehan sampai ke lengan. Rehan menjerit tertahan ketika rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Udara di sekitar mengeluarkan suara seperti retakan halus. Makhluk-makhluk Bunian tersenyum puas menyaksikannya. Ketika cahaya itu mereda, batu tersebut menghilang seketika. Sang pemimpin berkata dengan tenang, "Perjanjian telah sah." Rehan jatuh berlutut. Matanya berkaca-kaca, nafasnya tak beraturan. Namun di dalam kepalanya, sebuah bisikan baru menggema lembut. Besok, kekayaanmu akan datang. Rehan mendongak, memandang makhluk-makhluk itu dengan campuran takut dan tak percaya. Apakah aku akan kembali ke dunia manusia? Perempuan bermahkota itu tersenyum tipis, senyum yang dingin dan tak dapat ditebak. Oh tentu, kami tidak menahanmu. Belum saatnya. Hawa dingin menyapu tubuh Rehan. Ia sadar, ia baru saja menandatangani nasibnya sendiri. Rehan terbangun di tepi hutan dengan tubuh terasa sangat lelah. Seakan seluruh energinya habis tersedot dalam semalam. Lorong cahaya yang membawanya masuk ke kampung Bunian sudah tidak ada. Yang tersisa hanya hutan gelap dengan embun pagi yang tebal. Ia menatap telapak tangannya. Ada bekas garis hitam tipis, memanjang dari pergelangan hingga ke tengah telapak. Garis itu seperti urat yang mengeras dan berdenyut pelan. Apa ini benar-benar terjadi? Gumamnya dengan suara serak. Ketika ia mencoba berdiri, Rehan hampir terjatuh. Kepalanya terasa berat dan udara di sekitar tiba-tiba semakin dingin. Ia melihat ke belakang, ke arah hutan.
dan untuk sesaat ia seperti melihat siluet seseorang berdiri di antara pepohonan. Tubuhnya pucat, rambutnya panjang, tapi tidak jelas wajahnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Rehan memejamkan mata cepat. "Tidak, bukan sekarang. Aku cuma lelah." Saat ia membuka mata, sosok itu sudah menghilang. Dengan langkah gontai, Rehan berjalan kembali menuju desa. Suasana pagi masih sepi. Kabut turun begitu rendah hingga hampir menyentuh tanah. Rumah-rumah warga terlihat samar di kejauhan. Di depan rumahnya, Hasan sudah menunggu. Begitu melihat Rehan muncul dari jalan setapak, Hasan langsung berlari menghampirinya. "Rehan, ya Allah, dari mana saja kau?" Suara Hasan bergetar antara lega dan marah. Rehan menatapnya dengan mata kosong. "Aku hanya pergi sebentar." "Sebentar apa? Kau menghilang sehari semalam. Aku mencarimu kemana-mana." "Untung warga tidak melaporkanmu sebagai orang hilang," ujar Hasan dengan napas tersengal. Rehan menunduk. "Maaf, aku tidak sengaja membuatmu khawatir." Hasan memegang bahunya, menatapnya tajam. "Kau kembali dengan wajah seperti orang yang habis menghadapi maut, Rehan. Tolong katakan, apa yang sebenarnya kau cari di hutan itu?" Rehan terdiam lama. Hatinya ingin bercerita, tetapi mulutnya seperti terkunci oleh sesuatu yang tidak terlihat. Di kepalanya, suara halus bergema, "Jangan beritahu siapapun." Rehan menggeleng. "Aku cuma ingin mencari jalan keluar untuk hidupku." Hasan menghela napas berat. "Kalau kau melakukan sesuatu yang berbahaya, berhentilah sekarang. Masih ada jalan lain, percayalah." Namun sebelum Rehan sempat menjawab, suara kecil seperti gemerisik daun terdengar dari belakangnya. Ia menoleh. Di sudut rumahnya, tepat di dekat tiang bambu, berdiri sosok yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Tubuhnya pucat, matanya kosong, rambutnya menutupi separuh wajah. Perempuan itu adalah sosok yang sama yang ia lihat di pinggir hutan. Rehan tersentak mundur. "Hasan, kau lihat itu?" Hasan menoleh cepat. "Lihat apa?" Sosok itu tidak terlihat oleh Hasan. Perempuan pucat itu mendekat selangkah demi selangkah, tetapi langkahnya tidak mengeluarkan suara sama sekali. Wajahnya mendongak sedikit, memperlihatkan mata yang hitam pekat tanpa cahaya. Rehan mundur lagi, gemetar hebat. Dia ada di sana." Hasan mengepalkan tangan. "Rehan, tidak ada siapa-siapa. Kau sedang melihat sesuatu yang aku tidak bisa lihat." Perempuan itu berhenti tepat 1 meter dari Rehan. Bibirnya bergerak, mengeluarkan suara lirih yang membuat udara terasa beneku. "Kau sudah terikat. Mereka sudah mengirim kami untuk mengawasi." Rehan menutup telinganya, tapi suara itu tetap masuk langsung ke pikirannya. Jangan dekati aku," teriaknya. Hasan memegang kedua bahunya, mengguncangnya. "Rehan, sadarlah, kau bicara dengan siapa?" Tiba-tiba, perempuan itu menghilang begitu saja, seperti asap tersedot ke udara. Rehan terjatuh duduk di tanah, napasnya sulit diatur. Hasan berjongkok di hadapannya. "Kau perlu pertolongan, ini sudah tidak wajar." Rehan menatap Hasan dengan mata merah. "Aku sudah terlanjur membuat perjanjian." Hasan terhenyak. "Perjanjian apa?" Rehan menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku tidak boleh bilang. Aku hanya tahu aku sudah membayarnya dengan sesuatu yang tidak bisa aku ambil kembali." Hasan menahan bahunya lebih erat. "Rehan, pulang ke rumah. Kita bicara dengan tenang. Apapun yang terjadi, kita cari jalan keluarnya." Namun Rehan tahu
tidak ada lagi jalan kembali. Dalam bayangan matanya, ia melihat sosok-sosok pucat itu berdiri di sepanjang jalan desa, memperhatikannya, seolah menunggu waktu mereka tiba. Dan malam nanti adalah awal dari balasan pertama yang dijanjikan makhluk-makhluk itu. Malam itu turun dengan cepat, seakan sengaja menyelimuti desa lebih gelap dari biasanya. Angin tidak bergerak, suara jangkrik pun lenyap. Semua terasa diam, terlalu diam, seolah dunia menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Rehan duduk di sudut rumah dengan tubuh gemetar. Ia memeluk lutut, menatap lantai bambu yang bergoyang halus. Sejak senja tadi, ia merasakan ada yang mengawasinya dari luar rumah. Sesuatu yang bergerak perlahan, mengitari dinding rumahnya, menekan udara hingga membuat dada sesak. Di luar, lampu minyak bergetar pelan, padahal tidak ada angin sama sekali. Hasan berdiri dekat pintu, mencoba menjaga Rehan. Apapun yang kau alami, beritahu aku, kita bisa hadapi bersama-sama, ucapnya dengan suara berusaha tenang. Rehan menggeleng pelan. Kau tidak mengerti, mereka sudah datang untuk menagih. Hasan menatapnya. Menagih apa? Namun sebelum Rehan sempat menjawab, suara langkah berat terdengar dari luar. Langkah itu bukan langkah manusia, tidak berirama, kadang berat, kadang seakan melayang, lalu berhenti tepat di depan pintu. Rehan meremas celana panjangnya. Mereka sudah di sini. Pintu rumah bergetar pelan, namun tidak ada yang mengetuk. Hanya suara seretan panjang seperti kuku yang menggores bambu. Hasan mundur selangkah dan memandang pintu dengan wajah tegang. "Siapa di luar?" teriaknya dengan suara keras. Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba suara perempuan yang kemarin muncul kembali terdengar, sangat dekat, seakan ia berbicara tepat di samping telinga Rehan. Rehan memekik dan menutup telinganya, meski suara itu tetap menembus pikirannya. Hasan menoleh cepat. "Ada apa?" Rehan berbisik lirih, hampir tidak terdengar. "Hasan, kau harus pergi. Kalau kau tetap di sini, mereka akan mengambilmu." Hasan mengepalkan tangan. "Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu." Namun Rehan meraih kerah baju Hasan, mengguncangnya dengan putus asa. "Tolong, dengar aku. Kalau kau tidak pergi sekarang, kau akan mati. Hasan, aku mohon." Mendadak, lampu minyak padam. Gelap total menyelimuti rumah dalam sekejap. Hasan menghela napas cepat. "Rehan, tetap di dekatku." Tapi Rehan justru berbisik, "Mereka tidak mau aku. Mereka mau sesuatu yang dekat denganku." Hasan terdiam. "Apa maksudmu?" Rehan tidak menjawab. Ia hanya menangis pelan. Lalu, dari luar, terdengar suara banyak orang berjalan bersama-sama, namun langkahnya tidak sinkron. Seperti puluhan makhluk sedang mendekati rumah dari segala arah. Suara itu merayap di tanah, memanjat dinding, dan berhenti tepat di sekeliling rumah. Tiba-tiba, celah-celah dinding bambu dipenuhi mata. Ratusan mata kecil berwarna putih pucat menatap ke dalam tanpa berkedip. Suasana membeku. Hasan terengah, hampir kehilangan keseimbangan. "Astagfirullah, itu apa?" Sebuah suara berat yang sama sekali bukan suara manusia menggema dari atas atap. "Rehan, kau sudah memilih. Bayaran harus diambil malam ini." Hasan menoleh ke Rehan, wajahnya dipenuhi campuran takut dan marah. "Apa yang kau lakukan? Apa yang kau janjikan pada mereka?" Rehan menangis terseduh.
Aku tidak tahu mereka akan mengambil yang kusayangi. Aku pikir mereka hanya ingin sesuatu milikku." Hasan mundur perlahan. "Rehan, apa maksudnya? Mereka mau?" Hasan menutupi wajahnya, tubuhnya terguncang hebat. "Aku tidak sengaja menyebut namamu. Aku tidak tahu itu berarti kau menjadi bayarannya." Hasan membeku, napasnya tercekat. "Rehan, kenapa?" Rumah bergetar tiba-tiba. Angin keras berhembus dari segala arah meski pintu tetap tertutup. Suara ratusan bisikan memenuhi udara, membentuk gelombang suara yang menusuk telinga. Rehan menjerit, "Tidak, jangan ambil dia. Aku yang bersalah. Ambil aku saja." Bisikan itu menjawab serempak, "Perjanjian tidak bisa diubah." Seketika itu juga, pintu rumah terbuka perlahan tanpa disentuh siapapun. Gelap pekat menganga di luar, seperti mulut besar yang siap menelan apa saja. Sosok-sosok pucat mulai muncul satu persatu dari kegelapan. Tubuh mereka tipis, wajahnya tanpa ekspresi, mata mereka kosong seperti kaca mati. Mereka berjalan menuju Hasan dengan gerakan lambat namun pasti. Hasan berteriak, "Tidak, jangan mendekat, pergilah." Namun mereka tidak berhenti. Mereka mengelilinginya, menatap dengan mata tanpa berkelopak. Rehan merangkak mendekat, menangis keras. "Hasan, maaf, aku tidak tahu, aku tidak tahu." Hasan menoleh sekali lagi. Senyum kecil muncul di wajahnya. Senyum penuh kesedihan, namun juga pengertian. "Rehan, aku maafkan, kau hanya terjebak." Sosok bunian terakhir menyentuh bahu Hasan. Dalam sekejap, seluruh rumah dipenuhi cahaya putih menyilaukan. Hasan menjerit sekali, jeritan yang tidak sempat berakhir. Ketika cahaya itu padam, tidak ada siapa-siapa di tempat Hasan berdiri. Yang tersisa hanya lantai bambu yang bergetar pelan dan udara dingin yang membawa bisikan. "Samar, perjanjian telah lunas." Rehan menjerit sekeras-kerasnya hingga suaranya pecah. Ia jatuh bersujud, tubuhnya berguncang, dunia di sekelilingnya berubah menjadi kabur oleh air mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rehan menyadari bahwa kekayaan yang dijanjikan makhluk bunian tidak pernah datang tanpa mengambil sesuatu yang tidak bisa dikembalikan.